Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel TSK Tutorial Sembarang Kalir. No edit, no cut, no tipu-tipu. Setelah sekian lama kita tak membuat channel, kita tak membuat channel. Ribet-ribet. Kita tak membuat konten sekarang. Alhamdulillah, dia agak longgar jadi bisa membuat konten. Berbagi tutorial, berbagi pengetahuan seputar tutorial. Opening dulu. Enak. Mungkin banyak dari beberapa orang, dari teman-teman sekalian, khususnya mungkin siswa atau mahasiswa, atau mungkin yang sedang membuat skripsi, atau mungkin yang membuat tesis atau penelitian apapun atau istilah apapun, mungkin ada beberapa yang masih menggunakan manual, tulis judul, tulis bab, tulis subbab, lalu diberi titik sampai banyak, lalu diberi angka dan halaman. Oke, mungkin kali ini saya akan mencoba membagi tentang atau share tentang pengalaman ataupun tentang trik bagaimana cara membuat membuat daftar isi otomatis. Oke, langsung di sini saya telah menyediakan contoh. Nah, ini contoh file atau contoh makalah ya. Ini laporan sebenarnya. Ini laporan tentang perjalanan yang di sini menggunakan bahasa Inggris. Soan kayak bahasa Inggris padahal ya ora paham. Ini punya isi saya ini. Oke, lanjut. Bagaimana? Lanjut dengan cara yang pertama. Kita harus memperhatikan di sini bahwasanya di setiap laporan penelitian ataupun di daftar isi itu ada bab dan ada subbab. Nah, ini caranya adalah langsung saja tanpa berbelit-belit, ini babnya, lalu ini subbabnya, ya kan? Ini bab, ini subbab. Kita anggap aja seperti itu. Nanti A, B, C, D ya seterusnya. Nanti ada chapter 1, ada chapter 2, chapter 2 dan chapter 3 mungkin. Langsung. Lalu bagaimana cara kita membuat halaman otomatis? Langsung aja kita di sini kita blok. Kita blok ini yang mau kita buat otomatis, membuat daftar isi otomatis yang akan kita masukkan ke dalam daftar isi. Kita blok dulu satu persatu, lalu kita cari header atau heading 1 di sini. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya ketika nanti kok ini belum disetting dalam artian di dalam header 1-nya ini, contoh ini sudah disetting, kalau misalnya seperti ini harus disetting dulu dengan kayak seperti fontnya itu juga harus disetting dulu. Biasanya kalau belum pernah digunakan itu settingannya bukan pakai Times New Roman. Kalau standar makalah atau mungkin karya ilmiah itu biasanya Times New Roman. Nah, cara settingnya gimana agar langsung seperti ini? Cara settingnya mudah ya, tinggal klik kanan, lalu modifying, tinggal di sini formatting ini Times New Roman, besar tulisan kita 12, terus automatic ya hitam aja, automatic, terserah kalian mau warnakan apa ya, cukup
mungkin cukup itu ya. Lalu oke. Nah, insya Allah tidak akan ganti-ganti. Oke, lanjut. Ini untuk babnya, diingat untuk babnya ini menggunakan heading 1 atau heading 1. Lalu untuk subbabnya ini kita nanti menggunakan heading 2. Langsung kita tandai. Ini kita menggunakan heading 2. Kita blok di blok heading 2. Nah, ini. Nah, sudah ada heading 2 karena ini bekas apa? Bekas apa namanya? Bekas dipakai dan digunakan untuk daftar isi otomatis juga. Ini masih membekas. Selanjut kita cari untuk yang subbab-subbabnya di chapter 1. Nah, ini ada lagi ini yang B tadi kan ini subbab yang B, sudah heading 2 ya, di sini ada heading 2. Terus kita lanjut ke yang C. Aduh, sorry. Yang C di sini kita masukkan lagi di heading 2. Terus lanjut. Nah, di sini ada chapter 2. Chapter 2 ini masuk pada bab, bukan subbab ya, masuk pada bab. Masuk pada bab. Sorry, ini apa? Sorry. Masuk pada bab. Apa sih? Lihat dulu kamu. Masuk pada bab. Bab berarti kita pakai heading 1. Nah, ini. Jangan lupa biasanya kalau salah ya nanti posisinya juga salah ya. Ini harus diperhatikan. Ini kita menggunakan heading 1. Setelah diblok lalu diklik heading 1 itu. Terus yang di sini ada A. Yang A ini subbab di chapter 2. Berarti ini heading 2. Kalau ini heading 2 juga. Terus babnya lagi ini heading 3 ya, heading 3. Pokoknya ketika nanti semakin ada tulisan masuk terus masuk, nanti semakin ke sini. Tapi jangan lupa ini harus disetting dulu untuk tulisannya, untuk fontnya, untuk besar kecilnya tulisan harus disetting dulu di dalamnya. Edit, modify gitu ya. Di kanan modify. Terus lanjut ke bawah. Nah, ini ya. Ini masuk di heading 3. Ini sudah masuk subbab yang kedua. Jadi ada subbab pertama, ini subbab yang kedua. Nah, ini kayak subbab yang pertama. Nah, masuknya di heading 2. Lanjut ini heading berapa ya? Heading 3 ya. Heading 3 karena sudah masuk lagi. Terus di sini lagi ada heading 3. Lanjut di sini heading 3 juga. Lanjut di sini heading 3. Foto istri saya tadi. Di sini lanjut si heading, masuk heading 2 subbab yang pertama. Di sini masuk heading 3 subbab yang kedua. Oke, lanjut kita masuk di chapter 3 ya. Chapter 3 ini masuk pada bab ya, bab. Masuk pada bab. Nah, jadi heading 1. Heading 1. Terus lanjut blok lagi yang bawah ini masuk pada heading 2. Terus yang bawahnya yang B heading 2. Reference ini masuk pada heading 1 seharusnya, heading 1. Oke. Setelah selesai kita pilih mana yang masuk atau mana yang akan kita masukkan di daftar isi otomatis. Kita kembali ke halaman awal ataupun ke halaman sebelum masuk bab, atau mungkin ke tempat di mana di mana daftar isi itu akan kalian tulis, akan kalian tempatkan. Nah, kita tambahkan dulu ya ini.
kita tambahkan apa untuk tambahkan apa ya? Apa lupa saya. Insert blank page ini. Masukkan, kita klik di sini. Lalu ini kan udah di setting untuk headingnya sudah di setting, ada yang menggunakan heading 1, terus heading 2 itu, terus heading 3. Sekarang bagaimana caranya kita memasukkan tulisan-tulisan tadi yang sudah kita setting ya, yang sudah kita pilih tadi agar menjadi halaman lagi, daftar isi otomatis. Langsung saja kita, jangan lupa klik di sini untuk kursornya ya, di sini tekan di sini, lalu kita back layout. Sorry cari dulu ya, kita cari dulu lah ini reference ya, reference, lalu tab table of content, kita klik lalu kita pilih yang pertama, klik. Oke, maka otomatis akan langsung muncul ya, akan langsung muncul. Kalau ini sekiranya tidak digunakan, kita hapus juga nggak apa-apa. Oke, kita hapus ya, kita hapus, lalu kita edit untuk tulisannya ya, tulisannya dan fontnya, besar kecilnya huruf kita setting. Oke, ini 12 sesuai dengan biasanya karya ilmiah itu menggunakan font Times New Roman. Jaraknya kita 1,5. Nah, selesai dah, 1,5. Kalau mungkin kebesaran ya kita kecilkan untuk space-nya ini menjadi 1,15 sampai terbentuk satu halaman saja. Lalu di atas ini kita isikan daftar isi gitu aja ya, kita tuliskan daftar isi di atas ini. Daftar isi, untuk warnanya kita gunakan hitam. Selesai. Nah, ini halaman-halamannya biasanya kan di atasnya ini ada ada cover, ada mungkin rumusan masalah, mungkin ada daftar isi atau apa. Nah, itu bisa ditambahkan biasanya gitu. Tapi untuk halamannya juga berbeda, biasanya memakai halaman Romawi. Kalau terus isinya atau pembahasan babnya itu menggunakan halaman angka. Bagaimana caranya? Tunggu tutorial berikutnya. Cara membedakan halaman, cara membuat halaman berbeda dalam satu lembar kerja. Tunggu tutorial selanjutnya. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, komen, and share. Mungkin jika mungkin ada yang membutuhkan bisa di share, bisa dibagikan. Kalau mungkin ada kata yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang penjelasannya, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.